Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 35 sampai 38, dilanjutkan bab 10 ayat 1, 6 sampai 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Sabtu 4 Desember, pekan pertama Advent. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil tentang Yesus yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari Injil apa tadi? Injil Matius bab 9. Nah, hari ini juga kita memperingati Santa Barbara. Begitu. Injil yang tadi kita dengar ada intinya itu. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Hayo, siapakah di antaramu yang malah mengundang setan? Itu yang gambarnya seperti itu. Hayo, siapa? Bukannya mengusir setan, tetapi malah mengundang. Nah, kalau kamu mengundang, maka perilakumu melanggar aturan, kalah dengan pusmeong. Itu pusmeong itu taat pada aturan, itu ketika mau berangkat ke sekolah dia memakai masker. Siapakah di antara kamu yang tidak mau memakai masker? Ayo, jangan kalah dengan pusmeong. Berikut. Nah, ini dia. Atau ketika kamu mau berangkat ke sekolah dengan naik angkot dengan cara begini, itu seperti itu. Itu namanya pelanggaran yang membahayakan dirimu sendiri dan juga orang lain. Kalau seperti itu, ditilang Pak Polisi, ayo tahu rasa kamu. Jelas anak-anak? Ya, begitu. Kalau berangkat ke sekolah dengan tertib, begitu, tidak melanggar aturan. Perilaku yang benar adalah seperti Santa Barbara. Untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus itu, Santa Barbara menyuruh orang untuk membuat jendela ketiga. Maka itu menaranya dia itu jendelanya ada 3 itu.
Dan supaya Yesus yang disalib itu tetap melindungi Santa Barbara, maka Santa Barbara memasang salib di atas pintu masuk. Begitu anak-anak? Hayo, siapakah di antaramu yang di rumahmu belum ada salib? Atau apakah ada di antaramu yang malah takut melihat salib? Ayo. Atau takut ketemu dengan guru matematika yang galak? Itu ketakutan yang bukan pada tempatnya. Itu ketakutan yang salah. Sebab takut yang benar adalah takut melaksanakan dosa. Begitu. Nah, siapakah Santa Barbara? Santa Barbara itu perawan dan martir. Santa ini hidup di Yunani awal abad ketiga. Dia meninggal tanggal 4 Desember tahun 300. Wow, sudah lama sekali. Ia anak Dioscorus, pedagang Romawi yang kaya raya. Kalau ayahnya pergi, ia dikunci di loteng di atas menara. Ayahnya itu masih percaya kepada dewa-dewa Yunani. Ketika ayahnya pergi, Santa Barbara ini memanggil seorang imam yang kemudian memberikan pembelajaran tentang Yesus Sang Juru Selamat, dan akhirnya Barbara dibaptis. Begitu anak-anak? Nah, berikut. Santa Barbara itu wafat dengan menumpahkan darah sebagai martir. Ketika ayahnya mengetahui bahwa Barbara dibaptis, ayahnya menjadi geram, marah, tidak senang pada Barbara, lalu menyeret Barbara ke pengadilan. Tetapi hakim tidak berani berbuat apa-apa sebab Barbara baru berumur 14 tahun. Akhirnya ayahnya menyerahkan Santa Barbara kepada Algojo supaya dianiaya dan supaya menyangkal imannya. Tetapi Barbara tetap teguh pada pendiriannya. Santa Barbara tetap setia dengan Tuhan Yesus. Akhirnya ayahnya itu menghunus pedang dan menebas leher Barbara, buah hatinya sendiri. Ya, wafat Santa Barbara, namanya martir. Dia menumpahkan darah demi imannya kepada Yesus. Pada saat itu juga ayahnya Dioscorus disambar petir dan mati seketika. Nah, sekarang menurut kamu, manakah kematian yang mulia? Kematian saat berbuat dosa seperti Dioscorus membunuh anaknya sendiri, atau kematian yang seperti Santa Barbara setia pada iman? Ayo kamu jawab sendiri nanti. Bagaimana kamu memilih? Sekarang refleksinya. Apakah aku selalu melibatkan Tuhan di setiap permasalahanku seperti Santa Barbara tadi? Gitu. Itu Tuhan itu selalu ingat akan kita itu dalam puji syukur nomor 681. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Baik, sekarang kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau selalu hadir dalam peristiwa suka maupun duka. Semoga aku selalu menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi permasalahan apapun, seperti Santa Barbara. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.